Bapak Tua Kaum memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Sosialisasi Juklak Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ya Rabbana, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami, agar berjalan lancar seluruh kegiatan ini dan tiada satu apapun yang kurang sampai selesainya pelaksanaan kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk melaksanakan dan menjadi tempat sosialisasi ini di PT Tun Makassar dan PT Tun Manado. Akhirnya kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat menikmati suasana Kota Makassar, dan kepada panitia baik dari Mahkamah Agung maupun panitia daerah atas segala upaya maksimal yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon izin Bapak, kami laporkan bahwa setelah terbitnya Juklak ini, Direktorat Jenderal terus berusaha untuk mengawal pelaksanaan eksekusi pada satuan kerja, diantaranya dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi secara real time. Sosialisasi ini akan memberi manfaat kepada kita semua, kepada lingkungan TUN, sehingga kita akan semakin pengadilan yang berwibawa, disegani, dan bermanfaat bagi bangsa kita yang tercinta. Jalan-jalan ke Pantai Losari, sarapan mie titi di pinggir jalan. Cakep. Pedoman eksekusi sudah diinternalisasi, jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena ini berhubungan dengan prinsip utama peradilan bahwa semua orang di hadapan hukum itu sama dan harus diperlakukan sama. Keadilan tertinggi di dalam hukum itu apa sih? Damai itu di atas segala-galanya. Karena tidak damai itulah terjadi perkara. Prinsip-prinsip yang terletak di dunia golden rule istilahnya, hukum tertinggi yang tidak terlihat dalam bentuk prinsip-prinsip azas-azas, pikiran-pikiran murni tentang keadilan dan tuntutan aspirasi perjuangan manusia sepanjang zaman, itu tidak akan pernah kering. Itulah yang diambil, ditransformasi ke dalam kaidah hukum. Kita melakukan interpretasi, memahami aturan tertulis dengan memperturutkan kesombongan,
wilayah kita. Ini menggejala karena para hakim-hakim muda terutama sekarang melanjutkan pendidikannya di tingkat strata yang lebih tinggi, dan ini membawa paham, membawa mazhab, membawa gaya berpikir yang berbeda-beda dari berbagai perguruan tinggi. Bagus sebenarnya untuk memperkaya, tapi ada sisi lemahnya. Terkadang lupa di dunia peradilan kita harus menyatukan persepsi. Barangkali itu aja cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ikuti pelatihan ini, mudah-mudahan nanti bisa selesai semua dengan baik dan pulang membawa cara memandang persoalan yang sama sehingga tidak ada masalah-masalah perbedaan nanti di antara berbagai pengadilan tun di daerah. Terima kasih Pak KPT Makassar, Manado, terima kasih sudah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan ke depan kiprah kita pengadilan tun ini akan makin baik di mata publik dan mencari keadilan. Nah, Pak Direktur akan memberikan penjelasan atau pencerahan mengenai urgensi pedoman pelaksanaan pengawasan eksekusi putusan peradilan tun. Kita tidak membatasi Bapak Ibu sekalian hanya soal urgensinya saja, tapi juga sudah pada substansi juklaknya. Mohon izin Pak Direktur. Terkait adalah tidak ada kewajiban pelaporan. Para pihak tidak ada kewajiban pelaporan eksekusi. Ini jadi masalah tadi. Seperti saya Pak Tuada tadi. Kalau sudah selesai, udah. Suatu ketika sudah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, baru ngajukan eksekusi. Sehingga ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor kendala-kendala kenapa eksekusi kita tidak efektif. Makanya saya mendorong melalui Pak Indra juga, mendorong ke Pak Tuaka, udah, ini jangan terlalu lama ini. Pedoman ini mandek di kamar. Pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan. Maka dengan demikian sesuai ketentuan pasal sekian, sertifikat nomor sekian tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Nah, terkait dengan yang eksekusi upaya paksa, nah ini yang perlu mungkin didiskusikan bersama. Jadi pada saat itu saya bingung juga Pak. Si termohon ini berdalih seperti itu juga. Si penggugat kita minta supaya ngundur, tidak mau minta kepastian dari tergugat. Nanti saya mengundurkan diri di sana tidak dilantik. Jadi serba bingung Pak. Si pemohonnya bingung, termohonnya bingung, ketuanya pun jadi bingung kemana arahnya nih. Kalau di SK Tuaka ini nanti dimasukkan, kira-kira terhadap kasus ini produk apa yang kita keluarkan? Hukum itu berhasil apabila 3 aspek, substance, structure, dan legal culture seiring berjalan. Adanya juklak ini adalah persoalan substance, peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat yang ekstrim, adapun juklak ini, kalau strukturnya dan atau legal culture kita dalam menyelesaikan persoalan ini tidak mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka juklak ini tidak ada artinya. Kami dari PT Tun Makassar bersama-sama dengan PT Tun Manado ditugaskan melaksanakan sosialisasi juklak Tuada Tun Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan putusan pengadilan tun. Ya. Kegiatan semacam ini juga dilaksanakan di PT Tun yang lain, ya. Yang tujuannya pertama-tama untuk memberikan keseragaman, ya, bagi para ketua petun dalam melaksanakan pengawasan, ya, pelaksanaan putusan, dan juga juklak ini menjadi pedoman bagi para ketua petun dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan. Peserta sosialisasi pada saat ini diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tun Makassar dan Manado, oleh Ketua, Wakil Ketua Pengadilan tingkat pertama, ya, seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Tun Makassar maupun Pengadilan Tinggi Tun Manado. Diikuti juga para panitera,
juga ada hakim-hakim dari kedua wilayah Pengadilan Tinggi Tun itu. Diharapkan seperti tadi sudah dijelaskan, semuanya diharapkan memahami akan surat keputusan dari Ketua Muda Kamar Tun ini. Ya. Tentunya harapannya itu para peserta ini diharapkan akan mempunyai suatu persepsi yang bersama, yang mana dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tun nantinya itu akan seragam. Diharapkan itu semuanya sama, tidak ada perbedaan lagi, dan dengan demikian diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan putusan tersebut. Selama ini memang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada kalanya menjadi masalah. Ya. Jadi sejak terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya masalah ini sudah timbul. Ya. Kendalanya ya pertama-tama aturan yang mengatur pelaksanaan putusan ini bersifat umum, tidak mendetail. Yang kedua, ini berkaitan dengan kultur juga, ya, kesadaran hukum pejabat Tun dalam melaksanakan putusan. Selain itu juga ada kendala, misalnya terjadi perubahan keadaan, sehingga pelaksanaan putusan itu tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, atau bahkan malah tidak bisa dilaksanakan sama sekali, non-executable. Jadi Juklak ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan tersebut, dan diharapkan dengan adanya Juklak ini pelaksanaan pengawasan putusan itu bisa dilakukan dengan ada panduannya, ada tahapannya, dan juga sudah disediakan template-nya, dan sehingga memudahkan bagi para ketua pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Demikian. Saya mohon Bapak Ibu memaafkan, dan saya titip salam untuk teman-teman di lingkungan peradilan masing-masing. Salam hormat untuk keluarga juga, dan kami mendoakan Bapak Ibu kembali dengan selamat ke kantor masing-masing. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian sosialisasi Juklak pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata selama dalam memandu acara sosialisasi pada hari ini. Terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Saya, Lisa Luciana Farida, pamit undur diri. Terima kasih atas kedatangan, partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.